Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak IPA, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini sebelum kalian libur panjang, udah libur panjang sih dari kemarin-kemarin, kita belajar dulu satu materi baru, yaitu tentang kalor dan perpindahan kalor, tapi subbab yang kita bahas hanya subbab suhu dan pemuaian dulu ya. Minggu depan baru kita bahas subbab lain di materi kalor dan perpindahan kalor. Nah, sebelumnya kalian pasti udah sering banget nih dengar kata suhu. Apa itu suhu? Suhu itu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Di masa pandemi seperti saat ini sering banget nih keluar pernyataan cek dulu ya suhunya, cek dulu ya suhunya dan segala macam, karena suhu itu menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu itu disebut dengan termometer. Nah, suhu erat kaitannya dengan pemuaian. Kenapa erat kaitannya dengan pemuaian? Karena pemuaian adalah peristiwa bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu. Jadi pemuaian itu terjadi apabila adanya kenaikan suhu. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa materi itu memiliki 3 wujud. Ada wujud padat, wujud gas, dan wujud cair. Pemuaian juga sama. Pemuaian bisa terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, pemuaian itu sendiri ada 2 jenis. Atau yang biasa kita sebut dengan memuai, sama satu lagi kita sebut dengan menyusut. Memuai itu ibaratnya bertambah panjang. Nih, jika sebuah benda dipanaskan, partikel-partikel di dalamnya bergetar lebih kuat hingga saling menjauh. Peristiwa ini disebut memuai. Anggaplah ada benda awalnya panjangnya 15 cm, lalu bertambah panjang menjadi 20 cm, maka benda tersebut disebut memuai. Lalu, kalau menyusut, itu jika benda didinginkan, getaran-getaran partikel lebih lemah dan partikel-partikel saling mendekat, ini disebut dengan menyusut. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, yang mau kita bahas lebih dulu itu adalah pemuaian pada zat padat. Contoh daripada pemuaian zat padat itu terjadi pada kaca. Kaca itu kalau semakin lama dia kena suhu yang tinggi, maka lama-kelamaan kaca itu bisa pecah. Itulah alasan, coba perhatikan kaca rumah kalian, bingkai kacanya itu selalu didesain lebih besar daripada ukuran kacanya. Itu untuk mengurangi efek dari pemuaian. Pemuaian pada zat padat itu sendiri ada 3. Pertama ada pemuaian panjang, kedua ada pemuaian luas, dan ketiga ada pemuaian volume. Yang kita bahas pertama dulu adalah tentang pemuaian panjang. Ya, apa itu pemuaian panjang? Jika suatu benda padat dipanaskan, maka benda padat tersebut akan memuai ke segala arah. Dengan kata lain, misalnya nih ada besi, besi dipanaskan, maka besi tersebut akan mengalami perubahan ukuran panjang, luas, dan volume. Untuk benda padat yang panjang, tetapi luas penampangnya kecil, contoh jarum. Jarum itu kan panjang, tapi kecil, luasnya kecil. Maka yang terjadi hanya pemuaian panjang saja. Nah, rumus dari pemuaian panjang adalah seperti yang terlihat di layar. Nah, rumus pemuaian panjang, panjang itu sendiri disimbolkan dengan L. Ini rumusnya L0 dikali alfa dikali delta T. Ini kalau yang ditanya pertambahan panjang, tetapi kalau yang ditanya hanya panjang saja, maka yang ditanya adalah LT. Gini, kan pemuaian itu nanti ada 3, panjang, luas, sama volume. Yang membedakan hanyalah ini ya doang nih. Kalau luas nanti A, kalau volume nanti V, sama di sininya. Kalau panjang alfa, kalau luas nanti ada beta, kalau volume nanti gamma. Tapi bentuk rumusnya sebenarnya sama saja. Kita lihat ya nanti kalau nggak percaya. Nah, masuk ke pemuaian luas. Jika benda padat berbentuk persegi panjang dipanaskan, terjadi pemuaian dalam arah memanjang dan melebar. Dengan kata lain, benda padat mengalami pemuaian luas.
Pemuaian luas berbagai zat bergantung pada koefisien muai luas. Pasti kalian udah bisa bayangin lah, misalnya ada benda nih, benda padat, dipanaskan, maka benda itu selain panjangnya berubah, luasnya juga berubah. Rumus dari koefisien, nah koefisien muai luas itu disimbolkan dengan beta. Kan tadi kalau koefisien muai panjang disimbolkan dengan alfa. Rumusnya, kita lihat. Lah, lihat tuh. Sama aja ya sebenarnya bentuk rumusnya kayak tadi, cuma yang membedakan hanya di sini aja nih. Kalau yang tadi kan L, ini berganti jadi A tuh. Yang tadi semua di sana LL berganti jadi A. Sama yang di sininya nih, kalau dipanjang itu alfa, di sini berubah jadi beta. Nah, sama kalau di pemuaian panjang, alfanya itu sudah ada nilainya, sudah ada ketetapan dari sananya. Tetapi kalau di pemuaian luas, untuk mencari beta, beta ini kan ketetapan. Rumusnya adalah 2 dikali alfa. Lanjut, ada pemuaian volume. Jika benda padat berbentuk balok dipanaskan, maka yang terjadi itu bukan hanya, jadi kalau misalnya ada benda padat nih dipanaskan, contohnya balok, maka terjadi pemuaian dalam segala arah. Memanjang iya, melebar iya, meninggi iya. Dengan kata lain, benda padat tersebut mengalami pemuaian volume. Pemuaian volume bergantung zat pada koefisien muai volume. Rumusnya, lihat deh, sama aja kan kayak yang tadi. Balik lagi nih, kayak yang tadi berkali-kali Ibu jelaskan, yang membedakan hanya di sini. Tadi L, A, dan sekarang adalah V. Tuh. Ininya juga berubah. Kalau tadi alfa, beta, sekarang bentuknya jadi gamma. Kalau kalian nggak percaya, nih kita lihat bentuknya. Salah deh, bukan ini, sebentar. Kita lihat di sini. Tuh, lihat deh rumusnya. Ini rumus pemuaian panjang, ini rumus pemuaian luas, ini rumus pemuaian volume. Lihat deh, sama aja kan bentuknya, delta L, L0 dikali delta T, delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, V0, P0 dikali gamma dikali delta T. Lihat, sama aja, sama aja. Yang membedakan hanya ini L, ini A, ini V. Ini alfa, ini beta, ini gamma. Tapi delta T-nya semuanya masih sama. Intinya panjang itu L, lalu L itu, panjang itu L, luas itu A, dan volume itu adalah V. Seperti ini. Ini keterangan dari rumus-rumus yang tadi. Tuh. LT panjang setelah dipanaskan. Aduh, keburu kecepatan nih slide-nya. Nah, ini. VT, ada P0, ada delta V, ada alfa, ada beta, ada gamma. Alfa koefisien muai panjang, beta koefisien muai luas, gamma koefisien muai volume. Delta V pertambahan volume, delta L pertambahan luas, berarti delta L pertambahan panjang, delta E pertambahan luas. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, ini keterangan awalnya. Delta T aja nih. Delta T ini sebenarnya suhu ya. Ini ada kesalahan. Dah. Kita lanjut ke seperti yang Ibu bilang di awal, pemuaian itu terjadi selain pada zat padat, juga terjadi pada zat cair. Tetapi tidak terlalu dibahas karena sifat zat cair itu sendiri selalu mengikuti bentuk wadahnya. Sehingga zat cair hanya memiliki muai volume. Sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Di sini kan ada clue ya. Kalau zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Pertanyaan Ibu, pertanyaannya gini. Ibu mau tanya, apa bentuk dari air? Lanjut, yang ketiga ada pemuaian gas. Yang mau dibahas itu, ini kita satu aja yang dibahas, proses tekanan konstan atau isobarik. Rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke, cukup sampai sini pembahasannya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Oke. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang
1000 cm. Oh, udah jelas nih, kalau panjang berarti ini berhubungan dengan pemuaian panjang. Panjang mula-mula itu L0. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi? Ingat yang ditanya pertambahan panjang. Tadi Ibu udah bilang, kalau pertambahan panjang itu rumusnya yang ada deltanya. Misalnya nanti yang ditanya pertambahan luas, pertambahan volume, maka yang pakai rumus yang depannya ada delta nih, yang segitiga itu kan baca delta. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat? Ini suhunya. Suhu di sini kita tinggal masukkan saja delta T-nya sama dengan 50 derajat. Delta T itu perubahan suhu ya. Yang ditanya siapa sih? Yang ditanya di sini adalah, ini kita coret, udah kita tulis di atas. Yang ditanya adalah delta L, karena yang ditanya adalah pertambahan panjang. Kalau yang ditanya panjang doang, maka rumus yang dipakai adalah L0. Rumusnya tinggal dimasukkan, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0-nya dimasukkan nilainya 1000 dikali, ini nilai alfanya itu 12 kali 10 min 6. Dari mana Bu nilai ini? Nilai ini sudah ketetapan, Nak. Kalian nanti tinggal cari aja tabel koefisien muai panjang. Nanti di situ ada semua bahan-bahan tuh. Mulai dari baja, besi, kalian tinggal masukin aja ke sini. Jadi ini adalah ketetapan ya. Dikali 50, 50 itu suhunya. Ini cara ngitung ya, kalian hitung biasa aja nih, 1000 kalian kali 12 kalian kali 50. Kalau kalian kalikan semuanya, jawabannya adalah 600.000. Nah, 600.000 ini ingat ya, 10 pangkat min 6-nya nih, ini belum kita bawa nih. Nanti aja kita bawanya. 600.000 ini hasil dari 1000 dikali 12 dikali 6. Kalian rubah dulu ke notasi ilmiah. Jadinya kan 6 dikali 10 pangkat 5. Nah, 6 kali 10 pangkat 5, kan ini 10 min 6-nya belum kita apa-apain nih. Ini kan bentuknya perkalian, tinggal kalian tambah. Min 6, pangkatnya aja kan yang ditambah kalau notasi ilmiah. Min 6 ditambah 5, itu hasilnya berapa? 1 ya? Ya kan? Jadi jawabannya, jadi ini Bu salah ya, 6 dikali 10 min 1. Kayak gitu. Atau enggak dalam bentuk desimalnya adalah 0,6. Jadi intinya tuh kalian hitung biasa aja dulu, notasi ilmiahnya nanti kalian hitung belakangan. Pangkatnya ini aja nih, pangkatnya tinggal kalian tambah dengan pangkat hasil kali ini semua. Lanjut ke contoh soal yang kedua dan ketiga. Sebanyak 14 liter udara, ini masuknya pemuaian gas ya, soalnya udara. Sebanyak 14 liter udara pada suhu 7 derajat Celcius dipanaskan pada tekanan tetap. Kalau tekanan tetap, ini rumusnya ini, tadi ada di slide. Sampai suhunya 27 derajat Celcius. Jadi ada udara nih, dia dipanaskan. Udara awalnya banyaknya 14 liter. Dipanaskan pada keadaan suhu 7 derajat Celcius. Sampai suhunya 27 derajat Celcius. Yang ditanya itu volumenya berapa? Kan kalau suhunya 7 derajat, volumenya 14. Nah, kalau suhunya 27 derajat Celcius, volumenya berapa? Maka rumusnya keadaan awal T1-nya 280. Dari mana ayo 280? Dirubah ke dalam Kelvin. 273 ditambah 7. 300 dari mana suhunya? Nih, 27 ini kalian rubah juga ke dalam Kelvin. 273 kalian tambah 27. Lanjut. Ini kan jumlahnya nih, berarti volumenya 14L. Yang ditanya itu V2. Kalau suhunya 300. Masukin aja rumusnya, Pi1 per T1 sama dengan Pi2 per T2. Yang ditanya Pi2, maka Pi1 sama dengan T2 per T1 dikali V1. Gitu. Masukin biasa aja, T2 300, T1 berapa?
280 dikali 14. Yang kedua, pada suhu 30 derajat Celcius, T-nya sama dengan 30 derajat. Sebuah pelat besi luasnya 10 meter. Sebuah pelat besi luasnya 10 meter. Wah, berarti kalau bicara luas, pemuaian luas ya, nak. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius, ada nih di sini nih, koefisien muai panjangnya udah diketahui, jadi kalian enak. Yang ditanya adalah, maka tentukan luas. Nah, bedakan deh dengan soal yang tadi. Kalau soal yang tadi di nomor 1 yang ditanya itu pertambahan panjang. Kalau ini yang ditanya hanya luas. Berarti tadi udah bilang, kalau yang ditanya hanya luas, kalau yang ditanya hanya panjang, kalau yang ditanya hanya volume, maka rumusnya pakai yang ini nih. Pakai yang ada angka satunya. Pokoknya gini ya, ini tuh berlaku di semua soal. Mau pemuaian luas, mau pemuaian volume, mau pemuaian panjang. Kalau yang ditanya luas doang, kalau yang ditanya panjang doang, kalau yang ditanya volume doang, pakai rumusnya yang ada satunya. Kalau yang ditanya ada pertambahannya, maka rumusnya pakai yang ada segitiganya. Tuh, kayak gini. Nah, ini A0-nya dimasukkan 10, T1-nya 30, T2-nya 90, delta T-nya karena ada dua suhu, delta T itu kan T2 dikurang T1, 90 dikurang 30 sama dengan 60 derajat. Betanya ingat tadi, ada kan rumus beta itu 2 dikali A, A-nya itu ini nih. Ini adalah nilai dari, gambar yang sangat berantakan. 2 dikali 0,00012, hasilnya 0,0024. Tinggal dimasukkan ke sini. A sama dengan A0 1 ditambah gamma dikali delta T. A0 nilainya berapa? A0 nilainya 10. 1 kita masukkan. Beta 0,0024 masukkan. Delta T 60 masukkan. Tinggal kalian kali nih. Kalian kalikan dulu ini. 0,024 dikali 60 hasilnya berapa? Kalau sudah kalian kali, baru deh kalian tambah 1. Kalau kalian sudah tambah 1, baru kalian nih, terakhirnya kalian kali sama 10. Kayak gitu. Oke, segitu aja. Intinya tuh gini. Sebentar. Intinya kalau yang ditanya hanya pertambahan, kalau yang ditanya pertambahan pakai rumus yang delta. Tuh, yang ini nih, yang ada segitiganya. Mau luas, mau panjang, mau volume sama aja. Kalau yang ditanya hanya panjang, hanya luas, dan hanya volume, pakai rumus yang L doang. Yang L doang, yang A doang, atau yang gamma doang. Nah, oke. Ini ada latihan soal. 6 soalnya itu ada di dalam catatan. Biasa Ibu share melalui WhatsApp. Oke, boleh di screenshot dulu. Sudah ya? Udah. Oke. Ikan hiu ke Bekasi. Terima kasih anak-anak IPA Ibu. Selamat berlibur. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Selasa jam 17.30. WIB. Kalau selambat-lambatnya dikirimkan paling lambat jam 8 malam. Lewat dari itu diblok ya. Gak deng, tapi serius jangan lewat dari jam 8 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.